Oke, hai, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akuntansi dasar. Ya, jadi kita akan membahas mengenai contoh studi kasus yang sebelumnya sudah kalian kerjakan di rumah masing-masing ya. Jadi nanti kalian bisa periksa buku kalian masing-masing apakah yang kalian kerjakan itu sudah benar ya. Kalau misalnya masih ada yang salah, silakan diperbaiki. Oke, jadi contoh studi kasus 1 ya. Kita baca dulu soalnya. Pada tanggal 1 November 2020, Nona Ardila mendirikan biro jasa komputer, mengetik atau rental dengan nama Ardila Komputer. Transaksi yang terjadi selama bulan November 2020 adalah sebagai berikut ya. Tanggal 2 bulan 11 2020, Nona Ardila menginvestasikan hartanya sebagai modal awal sebagai berikut. A. Uang tunai sebesar 20 juta. B. Peralatan komputer senilai 15 juta. Jadi buku transaksinya itu kwitansi nomor 001. Oke. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah membuat format daripada jurnal umumnya dulu. Nah, jadi kita buat di sini nama perusahaannya yaitu Ardila Komputer. Kemudian kita buat jurnal umum periode 30 November 2020 ya. Jadi periodenya ini sesuai dengan bulan yang ada di transaksi. Oke, tanggal 2 bulan 11 menginvestasikan harta sebagai modal awal, yaitu apa saja? Uang tunai 20 juta dan peralatan komputer senilai 15 juta. Nah, kalau dia menginvestasikan hartanya berarti akan menjadi modal daripada perusahaan tersebut ya. Oke, pertama kita isi dulu tanggalnya, tanggal 2 bulan 11 2020 ya. Kemudian kita isi nomor buktinya. Kwitansi disingkat KW, kwitansi 001. Nomor akunnya kita kelam dulu ya. Nah, jadi untuk mengisi nama akun atau keterangan, kita harus menganalisis transaksinya. Kalau menginvestasikan harta, berarti apa saja yang bertambah ya. Yang pertama itu ada uang tunai, berarti kasnya bertambah senilai 20 juta. Nah, kas bertambah di mana? Kas bertambah di debit. Jadi kita buat di sini kas di debit 20 juta. Kemudian dia juga menginvestasikan peralatan komputer. Berarti di sini kita buat peralatan. Peralatan bertambah di mana? Peralatan itu kan harta. Harta bertambah di debit ya. Jadi kita buat di sini di kolom debit 15 juta rupiah. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah modal. Kenapa? Karena dia menginvestasikan sebagai modal awal. Nah, modal kita kan pasti bertambah ya. Modal perusahaan Ardila Komputer ini bertambah. Modal bertambah di mana? Modal bertambah di kredit. Jadi kita buat di sini agak menjorok ya, agak menjorok ke depan. Modal berapa? Sebesar uang kas dan peralatan tadi, yaitu 35 juta rupiah. Seperti ini ya. Nah, jadi untuk transaksi yang pertama dia sudah selesai. Beginilah jurnalnya. Kas 20 juta di debit, peralatan 15 juta di debit, dan modal 35 juta di kredit. Oke, kita lanjut ke tanggal berikutnya ya. Tanggal berikutnya yaitu tanggal berapa nih? Tanggal 5 bulan 11. Jadi kita buat di sini tanggal 5 bulan 11 2020. Oh iya, ini untuk nomor akun bisa dilihat di soal ya. Jadi di soal paling bawah itu diberitahu nomor akun. Nih, kita kan pakai
akun kas, nomor akunnya di sini berapa? Ini akun kas 111. Jadi kita buat 111. Peralatan apa? 121. Jadi kita buat di sini 121. Untuk modal 311. Nah, seperti itu. Next ya. Untuk soal nomor 2, transaksi tanggal 5 bulan 11 yang ini. Dibayar uang sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 6 juta. Kwitansi nomor 002. Oke, jadi kwitansi titik 002. Kita analisis transaksinya. Dibayar uang sewa gedung untuk 2 tahun, berarti sewa dibayar di muka ya. Karena kan tempat tersebut atau gedung tersebut belum kita jalani selama 2 tahun, tapi sudah kita bayar duluan ya, kita bayar di muka. Jadi nama akunnya itu sewa dibayar di muka. Nah, itu termasuk harta. Harta bertambah di mana? Di debit. Berarti 6 juta rupiah. 6 juta rupiah. Kemudian kita kan bayar sewa. Kalau bayar sewa berarti kita bayar pakai uang. Ya, di sini dibayar tunai katanya kan. Berarti kreditnya adalah kas. Nah, karena kita mengeluarkan uang untuk membayar sewa, berarti kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit. Jadi sebesar 6 juta rupiah. Nah, jadi jurnalnya adalah sewa dibayar di muka di debit 6 juta dan kas di kredit 6 juta rupiah. Oke, kita lanjut. Untuk tanggal berapa? Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 7 ya. Tanggal 7. Isi tanggal 7. Nah, nomor buktinya apa? Nomor buktinya yaitu kwitansi nomor 003. KW 003 ya. Kita baca transaksinya. Dibeli perlengkapan 750.000 secara tunai. Nomor buktinya kwitansi nomor 003. Dan peralatan 2.500.000 secara kredit. Nomor buktinya faktur nomor 001. Jadi kalian harus ingat bahwa sebelumnya kalian sudah mempelajari bukti-bukti transaksi ya. Jadi kwitansi ini untuk bukti transaksi tunai ya, pembayaran secara tunai. Kemudian kalau faktur ini adalah pembelian atau penjualan secara kredit. Jadi ini adalah bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Oke, jadi yang pertama itu kita beli perlengkapan secara tunai. Berarti kalau beli perlengkapan kita bertambah. Perlengkapan itu kan harta, jadi bertambah di debit. Sebesar 750.000. Kemudian kita juga membeli peralatan. Jadi kita buat di sini peralatan juga bertambah di debit sebesar berapa? Sebesar 2.500.000. Kemudian dibilang di sini bahwasanya perlengkapan itu dibeli secara tunai, berarti kas kita berkurang. Kita bayar tunai, berarti uang kita berkurang. Kalau kas berkurang di kredit, maka ini kas di kredit berapa? Sebesar yang kita bayar, yaitu 750.000. Oke. Kemudian untuk peralatan katanya kan secara kredit, berarti kita masih hutang. Berarti hutang kita bertambah. Ingat, hutang bertambah di mana? Hutang bertambah di kredit. Jadi di sini kita buat utang usaha sebesar berapa? Sebesar peralatan tadi, yaitu 2.500.000. Oke, selesai untuk transaksi tanggal 7. Oke,
Kita lanjut untuk transaksi tanggal selanjutnya. Tanggal berapa nih? Tunggu ya. Oke, untuk transaksi tanggal 10 tanggal 10 bulan 11 2020 ya. Oke, tadi di sini ada nomor faktur ya, F001. Oke. Nih. Tanggal 10 diselesaikan pekerjaan mengetik skripsi sebesar 750.000 diterima tunai dengan nomor bukti kwitansi nomor 004 dan sisanya 1.250.000 telah difakturkan untuk ditagih dan dibukukan sebagai pendapatan dengan nomor faktur 002. Oke, jadi di sini yang pertama KW 004 dan juga nomor bukti faktur 002. Oke. Ini nanti nomor akunnya diisi sesuai dengan nama akunnya ya. Jadi tanggal 10 diselesaikan pekerjaan mengetik skripsi diterima tunai 750.000. Kalau kita menerima tunai berarti kas kita bertambah. Ingat, kas bertambah di debit. Jadi kita masukkan di kolom debit sebesar yang kita terima yaitu 750.000 rupiah. Kemudian di sini sisanya 1.250.000 telah difakturkan untuk ditagih. Berarti kita masih punya tagihan. Tagihan itu piutang ya, piutang. Jadi kita buat piutangnya berapa? Sebesar yang akan ditagih yaitu 1.250.000. Nah, kreditnya yaitu pendapatan ya, karena ini kan merupakan pendapatan kita, jadi dikredit. Pendapatan kita bertambah. Ingat, pendapatan bertambah di mana? Di kredit. Jadi di sini sebesar 2 juta rupiah ya, yaitu yang diterima tunai berapa dan yang akan ditagih berapa. Nah, itu total pendapatan kita. Oke, kita next ya. Untuk tanggal selanjutnya yaitu tanggal 12. Kita buat tanggal 12. Nomor faktur KW 005. Dibeli tambahan perlengkapan 750.000 ya. Kwitansi nomor 005. Ingat, di sini memang tidak dibilang secara tunai, tapi ada bukti transaksi yaitu kwitansi 005. Berarti kwitansi ini kan bukti pembayaran secara tunai atau penerimaan secara tunai. Berarti di sini kita belinya secara tunai. Kalau kita beli perlengkapan, maka perlengkapan kita bertambah. Nah, perlengkapan bertambah di debit sebesar 750.000 rupiah. Kemudian kita kan belinya pakai uang, pakai kas, jadi kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit sebesar 750.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke tanggal 16 ya. Kita buat di sini tanggal 16. Oke, tanggal 16 bulan 11 2020 diterima tunai jasa pengetikan 750.000 dan sewa komputer 750.000, kwitansi 006. Jadi diterima tunai berarti kita menerima kas. Berapa kasnya?
lihat, untuk jasa pengetikan dia menerima 750.000 dan untuk sewa komputer dia menerima 750.000. Berarti yang diterima ada 1.500.000. Oke. Di sini pendapatan kita kan bertambah. Pendapatan bertambah di mana? Di sisi kredit. Berarti di sini pendapatannya bertambah 1.500.000. Jadi seperti ini jurnalnya ya. Kas bertambah di debit 1.500.000 dan pendapatan bertambah di kredit 1.500.000. Oke. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 20. Dibayar utang atas pembelian peralatan, lihat transaksi tanggal 7 November sebesar 500.000. Jadi sebelumnya di tanggal 7 November kita ada membeli peralatan secara kredit ya, atau masih ngutang. Nah, jadi tanggal 20 ini kita mau bayar sebesar 500.000 rupiah. Jadi kita buat di sini tanggal 20 bulan 11 2020. Nomor buktinya kwitansi 007. Kita analisis ya. Dibayar utang. Kalau kita bayar hutang, berarti hutang kita berkurang. Hutang berkurang di mana? Hutang berkurang di debit, ya kan? Hutang di sini berkurang berapa? Sebesar yang kita bayar, yaitu 500.000 rupiah. Kemudian kita kan bayar hutang pakai uang ya, pakai kas. Nah, berarti otomatis kas kita berkurang. Kas berkurang di mana? Di kredit. Berarti kita buat di sini 500.000 rupiah. Nah, jadi logikanya seperti itu ya. Oke, kita next ke tanggal 27. Tanggal 27 bulan 11 2020. Di sini transaksi, buku transaksinya KW 008. Ini diterima pembayaran sebagian tagihan dari debitur, lihat transaksi tanggal 10 bulan 11 sebesar 400.000. Nah, jadi di tanggal 10 itu kita lihat ya. Nih, di tanggal 10 kita masih memiliki tagihan kepada pelanggan kita ya, atau piutang kita. Nah, jadi di tanggal 27 si debitur itu bayar hutangnya sama kita, atau dengan kata lain kita menerima piutang ya, pembayaran piutang, pembayaran utang dari si debitur. Bagi kita itu penerimaan piutang sebesar 400.000. Berarti kas kita bertambah sebesar 400.000 rupiah dan piutang kita berkurang ya, karena kan dia udah bayar, berarti piutang kita sudah berkurang. Nah, piutang itu kan tergolong harta. Harta itu berkurang di mana? Di kredit. Jadi piutangnya berkurang sebesar 400.000. Seperti itu logikanya. Oke, next ke tanggal yang terakhir, yaitu tanggal 30 ya, tanggal 30 bulan 11. Oke, kita baca transaksinya. Ini ya, tanggal 30 bulan 11. Dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta, kwitansi nomor 009. Jadi di akhir bulan tanggal 30 bulan 11 si Ardila Komputer ini membayar gaji karyawannya ya, 1 juta rupiah. Nah, ketika membayar gaji itu kan termasuk beban perusahaan. Jadi kita buat beban gaji. Beban itu bertambah di mana? Di debit sebesar 1 juta rupiah. Kemudian kita kan bayar gaji pakai uang, jadi kas kita berkurang. Kas berkurang di kredit sebesar 1 juta rupiah. Oke,
Kemudian kalau sudah selesai begini, kita buat totalnya ya. Kita buat total. Nah, kita jumlahkanlah total sisi debit dan juga total dari sisi kreditnya ya. Jadi tadi sudah Ibu jumlahkan. Jumlahnya itu adalah 50.400.000 ya. 50.400.000. Sisi kreditnya juga 50.400.000 rupiah. Oke, jadi demikianlah penyelesaian untuk contoh studi kasus 1 ya. Jadi silakan anak-anak lihat jawabannya ini ya. Sesuaikan sama punya kalian, apakah sudah benar. Kalau sudah benar berarti bagus ya, kalian sudah paham. Nah, kalau misalnya masih ada yang salah, silakan diperbaiki. Oke, nanti ini jawabannya akan Ibu share di WhatsApp grup ya. Jadi kalian bisa catat. Bagi anak-anak yang belum mengerjakan, harap dikerjakan di bukunya ya. Oke, demikianlah untuk penjelasan hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat.